Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dalam materi larutan asam dan basa. Kali ini Kika akan membahas mengenai materi sifat asam dan basa. Di kelas 10 kalian sudah mempelajari materi ikatan kimia dan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sebenarnya ini adalah basic daripada materi kita kali ini. Pada video pembelajaran yang lalu, kalian sudah bisa membedakan mana larutan asam, basa, dan garam dengan menggunakan indikator ya. Untuk asam ya, rasanya asam, sifatnya bersifat korosif atau merusak, dapat menghantarkan arus listrik, dapat melepaskan ion hidrogen H positif, memiliki pH kurang dari 7 ya. Beberapa contohnya adalah ada asam sitrat pada jeruk, asam malat pada apel, asam sulfat, asam klorida ya. Dan dapat mengubah warna lakmus biru menjadi merah. Sementara sifat basa, rasanya pahit, terasa licin ya, dapat menghantarkan arus listrik, melepaskan ion hidroksil OH-, memiliki pH lebih dari 7, contohnya ada sabun, sampo, NaOH, KOH, CaOH 2 kali ya. Kemudian dapat mengubah lakmus merah menjadi biru. Sementara garam itu merupakan gabungan dari asam dan basa. Kemudian rasanya asin, pH-nya 7, tidak mengubah warna lakmus, contohnya NaCl atau garam dapur. Nah, NaCl ini berasal dari asam HCl dan basa NaOH. Kemudian ada lagi garam Na2SO4 yang berasal dari asam H2SO4 dan basa NaOH. Tadi sudah dijelaskan secara garis besar perbedaan antara larutan asam, basa, dan garam. Nah, di sini kita lebih spesifik apa perbedaan mendasar daripada sifat larutan asam dan basa. Ya. Larutan asam bersifat korosif, ya. Kemudian sebagian besarnya dapat bereaksi dengan logam menghasilkan gas hidrogen, memiliki senyawa asam, ya. Senyawa asam memiliki rasa yang asam, kemudian dapat memerahkan lakmus yang berwarna biru atau lakmus biru berubah warna menjadi merah. Dan di dalam air dapat melepaskan ion H positif. Sementara larutan basa dia bersifat kaustik ya. Kemudian terasa licin di tangan, senyawanya berat terasa pahit, dia dapat mengubah lakmus merah menjadi biru ya. Kemudian menghasilkan ion OH- di dalam air. Sekarang kita lanjutkan beberapa contoh dari asam. Kita ketahui asam itu ada yang bersifat kuat dan ada yang bersifat lemah. Nah, di sini kalian akan lihat beberapa contoh yang termasuk ke dalam senyawa asam kuat dan asam lemah. Di antaranya termasuk asam kuat adalah HCl, asam klorida, HBr, asam bromida, HI, asam iodida, HNO3, asam nitrat, H2SO4, asam sulfat, HClO3 asam klorat, dan HClO4 asam perklorat. Sementara contoh asam lemah diantaranya ada HF, asam fluorida, HCN, asam sianida, CH3COOH, asam asetat, H2S, asam sulfida, H2CO3, asam karbonat, H2SO3, asam sulfit, H3PO4, asam fosfat. Nah, sekarang kita lihat perbedaan dari asam kuat dan asam lemah sifatnya. Kalau asam kuat adalah molekul yang benar-benar terdisosiasi menjadi ion mereka ketika berada di dalam air, atau dengan kata lain terionisasi sempurna. Kemudian pH larutan asam kuat itu sangat rendah ya, kisarannya pH-nya itu 1. Kemudian konsentrasi asamnya atau Ka-nya ya lebih tinggi ya untuk asam kuat. Kemudian asam kuat melepaskan semua ion H positifnya yang dapat dilepaskan ke dalam larutan. Sementara asam lemah ya, molekul yang sebagian terdisosiasi menjadi ion dalam larutan berair, atau dengan kata lain mengalami ionisasi sebagian. Kemudian pH larutan asam lemah berkisar antara 3 sampai 5. Nah, konstanta disosiasi asam K adalah nilai yang lebih rendah untuk asam kuat, atau nilai Ka-nya lebih rendah daripada Ka asam kuat. Ya, kemudian asam lemah tidak melepaskan semua ion H positif, atau dengan kata lain hanya melepaskan sebagian ion H positif di dalam larutannya.
Nah, kita ketahui juga basa terbagi menjadi dua, ada basa kuat dan basa lemah ya. Ini beberapa contoh dari basa kuat, ada natrium hidroksida NaOH, kalium hidroksida KOH, magnesium hidroksida MgOH 2 kali, kalsium hidroksida CaOH 2 kali, dan barium hidroksida BaOH 2 kali ya. Kemudian contoh dari basa lemah ada gas amoniak NH3 ya, kemudian amonium hidroksida NH4OH, aluminium hidroksida AlOH 3 kali, besi 2 hidroksida atau FeOH 2 kali. Nah, sekarang apa perbedaan antara basa kuat dengan basa lemah? Untuk basa kuat, sifat yang pertama mempunyai nilai alfa sama dengan 1 ya. Dengan kata lain berarti hampir semuanya terionisasi sempurna. Kemudian nilai Kb ya, sangat besar. Kemudian mempunyai asam konjugasi yang lemah. Sementara sifat basa lemah yang pertama mempunyai nilai alfa antara 0 sampai 1. Berarti hanya sebagian yang terionisasi di dalam larutannya. Nilai Kb-nya sangat kecil ya. Kemudian mempunyai asam konjugasinya yang kuat. Demikianlah perbedaan sifat asam dan basa. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan dapat dihafalkan mana yang termasuk ke dalam asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Karena ini menjadi dasar kalian untuk materi berikutnya. Ya, sampai berjumpa lagi di teori selanjutnya ya, video pembelajaran berikutnya mengenai teori asam basa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.